Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Liansi dari jurusan Akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cirebon. Di sini saya akan mengajak teman-teman untuk membahas lebih dalam tentang akuntansi pemerintahan dan hal-hal yang ada di dalam akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintah merupakan proses mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan transaksi keuangan dalam sektor pemerintahan. Nah, tujuan dari akuntansi pemerintah adalah untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik, memastikan akurasi dan kepatuhan pemerintah dalam mematuhi peraturan keuangan yang berlaku, dan meningkatkan pengambilan keputusan kebijakan fiskal. Adapun proses akuntansi pemerintah meliputi pencatatan transaksi, pelaporan keuangan baik neraca, laba rugi maupun arus kas, dan audit independen untuk memastikan catatan keuangan pemerintah telah disusun dengan benar atau sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi. Contoh dari akuntansi pemerintahan adalah penerimaan pajak, pengeluaran publik, dan audit keuangan. Akuntansi pemerintahan memiliki standar akuntansi yang berisi kumpulan ketentuan dan prinsip akuntansi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan entitas, seperti yang tertulis di dasar hukum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Ruang lingkupnya meliputi pencatatan transaksi keuangan, memastikan kepatuhan, meningkatkan transparansi dan transaksi, serta meminimalkan risiko dan salah pengertian. Akuntansi pemerintahan memiliki prinsip-prinsip yang dimana pemerintah bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan secara transparan. Informasi keuangan harus akurat dan dapat dipercaya, serta semua informasi keuangan pemerintah harus tersedia secara terbuka. Struktur dan konten laporan keuangan pemerintah meliputi bentuk laporan yang mencakup neraca, laporan operasional, dan laporan perubahan ekuitas. Isi laporannya berisi tentang informasi tentang aset, kewajiban, pendapatan, dan pengeluaran pemerintah, dan penyajian informasinya merupakan struktur laporan yang dirancang untuk memberikan informasi keuangan yang relevan dan dapat dipercaya. Maka dalam hal ini, auditor berperan sebagai penyelidikan mendalam, pemenuhan aturan, dan pengukuran kepatuhan. Akuntansi pemerintah memiliki anggaran sektor publik yang digunakan sebagai alat perencanaan keuangan untuk entitas pemerintah. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan alokasi dana, pencapaian tujuan publik, transparansi dan akuntabilitas, serta pemberdayaan ekonomi. Adapun proses penyusunan anggaran publik meliputi perencanaan program, pengumpulan data, serta penetapan alokasi data. Dengan demikian, anggaran sektor publik dibagi menjadi 3, anggaran operasional untuk kegiatan sehari-hari, anggaran modal untuk investasi jangka panjang, dan anggaran program untuk program-program tertentu. Pada kenyataannya, anggaran-anggaran ini tidak selalu terrealisasikan dengan baik. Hal ini dikarenakan adanya beberapa faktor, diantaranya terdapat sekelompok orang atau oknum yang menyalahgunakan dana untuk kepentingan pribadi. Bisa juga karena ketidakpastian ekonomi, atau intervensi politik, dan keterbatasan sumber daya. Adapun kerangka konseptual akuntansi pemerintahan merupakan konsep dasar penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintahan dan merupakan acuan bagi standar akuntansi pemerintahan sebagai acuan bagi penyusun standar dalam melaksanakan tugasnya, sebagai acuan bagi penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah yang belum diatur dalam standar akuntansi, sebagai acuan bagi pemeriksa untuk membantu memberikan pendapat, dan sebagai acuan bagi pengguna laporan keuangan untuk menafsirkan informasi yang disampaikan. Dalam hal ini, pengguna laporan keuangan pemerintah meliputi masyarakat, wakil rakyat, pengawas, donatur, dan pemerintah. Manfaat daripada laporan keuangan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas untuk membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Ada beberapa bidang dalam pengelolaan keuangan negara, diantaranya adalah subbidang pengelolaan fiskal, yaitu penerimaan dan pengeluaran uang yang dilakukan pemerintah, dan subbidang pengelolaan moneter, yaitu kebijakan yang berkaitan dengan uang yang beredar di masyarakat. Selanjutnya, subbidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, meliputi komponen keuangan yang pengelolaannya diserahkan kepada BUMN dan BUMD. Tujuan daripada pengelolaan keuangan negara adalah untuk mendorong redistribusi pendapatan, merealokasikan sumber daya ekonomi, dan menjaga kestabilan ekonomi. Asas umum pengelolaan keuangan negara meliputi akuntabilitas, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan, dan keuangan yang bebas dan mandiri. Kekuasaan pengelolaan keuangan negara dipimpin oleh Presiden sebagai pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan negara yang kemudian dibantu oleh Menteri Keuangan yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan aset
dan kewajiban negara secara fungsional. Sedangkan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dipimpin oleh kepala daerah yang selanjutnya melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada sekretaris daerah, dibantu oleh sekretaris daerah, PPKD, PPA atau PB, pejabat penata usahaan keuangan SKID, serta bendahara penerimaan dan pengeluaran. Maka dapat kita simpulkan bahwa penyajian laporan keuangan memiliki dua tujuan. Yang pertama adalah tujuan umum untuk menyajikan informasi posisi keuangan perusahaan, serta tujuan khusus untuk informasi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas. Terdapat 7 komponen-komponen laporan keuangan. Yang pertama adalah laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya terdapat laporan keuangan konsolidasi, yaitu pelaporan keuangan yang menggabungkan aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan dan beban dari entitas induk dan entitas anaknya. Laporan ini menyajikan posisi keuangan dan kinerja keuangan dari kelompok perusahaan sebagai satu kesatuan ekonomi. Tujuan dan pentingnya konsolidasi ini untuk memberikan gambaran komprehensif, menghindari duplikat, serta meningkatkan transparansi. Proses konsolidasi juga memiliki gambaran umum seperti mengidentifikasi entitas anak, menyusun rekonsiliasi antara laporan keuangan entitas anak dengan laporan keuangan perusahaan induk untuk mengidentifikasi transaksi dan saldo yang saling hapus, dan proses eliminasi untuk transaksi dan saldo internal antar entitas dalam grup dieliminasi untuk menghindari duplikat dan laporan keuangan konsolidasi. Pada dasarnya, laporan ini menyajikan akun-akun gabungan dengan mengeliminasi transaksi dan saldo internal antar perusahaan dalam grup. Hal ini untuk mencerminkan hasil operasi dan posisi keuangan grup secara keseluruhan. Sekian pembahasan kali ini tentang akuntansi pemerintahan. Terima kasih dan sampai jumpa.